Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Agus Sujipto, Teknik Informatika, Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang growth hacking. Apa itu growth hacking? Growth hacking merupakan suatu teknik marketing yang digunakan oleh perusahaan startup dalam bidang teknologi yang berbasis kemampuan berpikir analitis, berbasis kreativitas, dan metrik sosial. Growth hacking merupakan teknik marketing yang berbasis eksperimen. Istilah growth hacking diambil dari campuran berbagai teknik data engineering, analytics, dan marketing. Seorang growth hacker menggunakan semua teknik ini secara optimum. Dengan begitu, mereka bisa menemukan cara terinovatif, terefektif, dan tercepat untuk mencapai kesuksesan startup. Lanjut, untuk apa growth hacking? Ya, growth hacking biasa dipakai untuk menentukan cara paling produktif untuk mengembangkan sebuah bisnis. Teknik marketing ini bertujuan untuk mendapat publikasi dan menjual produk. Jadi di dalam pengembangan bisnis startup, istilah ini sangat dibutuhkan. Strategi dan teknik growth hacking. Pada umumnya, kata strategi mengacu pada pendekatan jangka panjang untuk pertumbuhan suatu bisnis dan tidak sering berubah-ubah. Sedangkan taktik atau teknik merupakan sebuah implementasi jangka pendek dari strategi dan dapat berubah sesuai dengan informasi dan prioritas baru. Strategi growth hacking biasanya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama mempromosikan bisnis menggunakan sebuah konten atau pemasaran konten. Kemudian yang kedua mempromosikan produk di dalam produk atau pemasaran produk. Dan yang ketiga yaitu membayar kegiatan promosi atau iklan. Salah satu hal penting dalam suatu strategi marketing adalah mengukur kesuksesan. Kebanyakan growth hacker fokus pada langkah-langkah atau tahapan-tahapan, yaitu AARRR. Apa itu AARRR? AARRR merupakan singkatan dari Acquisition, Activation, Retention, Referral, dan Revenue. Dalam growth hacking, ada 5 tahapan funnel yang harus dilewati oleh startup Anda agar bisa sukses, yaitu acquisition, activation, retention, referral, dan revenue. Berikut penjelasan masing-masing tahapan dalam growth hacking funnel serta strategi mengoptimalkannya. Yang pertama, acquisition itu merupakan saat pertama kali bisnis dan calon pelanggan Anda melakukan kontak. Biasa melalui website atau dari produk yang Anda jual. Tahap ini sangatlah penting, sebab Anda bisa mengetahui apakah calon pelanggan tertarik lebih jauh ke bisnis Anda. Maka dari itu, agar tahap ini optimal, Anda harus bisa menjangkau banyak calon pembeli alias memperluas brand awareness Anda. Bagaimana caranya? Sebaiknya Anda promosi di tempat yang memang ramai dengan calon konsumen. Yang kedua ada activation. Activation merupakan langkah kedua pada growth hacking yang ditandai dengan pelanggan yang mulai menggunakan produk atau layanan Anda.
Jadi jika acquisition adalah proses menarik calon pelanggan, activation ini adalah proses menjadikan mereka menjadi pelanggan untuk pertama kali. Yang ketiga yaitu retention. Retention yaitu setelah berhasil mendapatkan pelanggan pada tahap activation, saatnya menjadikan mereka sebagai pelanggan tetap di tahap retention. Maka dari itu, Anda harus mencoba memastikan bahwa pelanggan tak hanya menggunakan produk atau layanan sekali saja, namun berkali-kali di waktu yang mendatang. Kemudian tahap berikutnya ada referral. Referral adalah tahap di mana pelanggan tetap Anda mempromosikan produk atau layanan Anda ke orang lain. Umumnya melalui strategi yang disebut sebagai word of mouth marketing atau promosi dari mulut ke mulut. Strategi ini sangat ampuh dan mampu membantu pertumbuhan bisnis Anda dengan cepat. Dan tahapan yang terakhir yaitu revenue. Nah, tahap terakhir ini dari growth hacking adalah revenue atau pendapatan. Jika 4 tahap sebelumnya berjalan dengan lancar, Anda akan mulai mendapatkan pendapatan dan bisa digunakan untuk mengembangkan startup Anda lebih jauh lagi. Oke, kita lanjut ke taktik. Setelah menentukan strategi, berikut ini adalah beberapa taktik yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, memastikan produk atau layanan Anda dicari dan dibutuhkan di pasaran serta memiliki kualitas yang tinggi. Mulailah untuk melakukan survei saat Anda memiliki ide tentang produk baru, sebarkan survei tersebut sebelum Anda mulai memproduksinya. Selanjutnya ada kembangkan marketing afiliasi. Apa itu afiliasi? Afiliasi atau referral membantu konversi leads dengan lebih cepat, sebab rekomendasi dari teman, keluarga, atau kolega jauh lebih bisa dipercaya. Jauh lebih terpercaya dibandingkan iklan-iklan yang berseliweran di media massa atau sosial media. Kemudian yang ketiga yaitu ada hadir di acara komunitas. Networking adalah harus dilakukan oleh startup manapun. Networking itu lebih mirip seperti berkebun dibanding berburu. Networking itu adalah soal membangun hubungan jangka panjang. Menghadiri acara komunitas tak cuma membuat Anda belajar dari orang-orang terbaik. Dari acara itu pula Anda bisa terhubung dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Coba belajar dari cerita dan pengalaman mereka, lalu aplikasikan ke semua startup Anda. Kemudian selanjutnya ada buat website unggulan. Website adalah rumah digital bisnis Anda, jadi pastikan Anda punya waktu untuk membuatnya tampak sempurna. Mulai dari layout, warna, sampai navigasi harus berjalan mulus. Ini semua akan menciptakan pengalaman menyenangkan bagi pengunjung. Membuat website keren memang penting, tapi punya nama domain yang pas juga tak kalah pentingnya. Coba bayangkan saja bagaimana user bisa berkunjung ke rumah bagus Anda kalau mereka tak mengerti alamatnya. Kunci domain yang bagus terletak pada ekstensinya. Ada lebih dari 1.200 ekstensi domain yang tersedia. Misal .store, .text, .online, .site, dan lainnya. Pilih salah satu ekstensi yang bisa mendeskripsikan bisnis Anda secara tepat. Kemudian selanjutnya ada bangun komunitas di media sosial. Kemudian selanjutnya ada kirim bonusan ke pelanggan. Ada banyak manfaat dari strategi freebies dibanding yang dikira, karena semua orang suka barang gratisan. Kirim barang bermerek, produk gratisan, atau bingkisan personal bisa menambah nilai plus di mata pelanggan. Hal macam itu mereka merasa diapresiasi dan dihargai. Apabila kalau mereka termasuk golongan pelanggan setia. Selanjutnya ada kerjasama dengan influencer. Kolaborasi dengan influencer adalah taktik growth hack paling sempurna. Influencer tak hanya membantu Anda menjangkau audiens lebih luas,
Trik yang sama juga dipakai untuk menanamkan rasa percaya calon pelanggan ke brand. Dan yang terakhir yaitu manfaatkan tren terbaru. Coba cari tahu soal tren terbaru, berita industri atau fenomena populer lainnya. Gunakan tren macam itu untuk membuat kampanye yang relevan. Tetap update dengan tren terbaru, itu akan membuat Anda menjangkau audiens yang lebih luas. Oke, kita lanjut ke manfaat growth hacking. Manfaat growth hacking yaitu yang pertama, return of investment atau ROI yang terbukti. Manfaat daripada penggunaan growth hacking yang pertama yaitu dengan menggunakan data untuk menginformasikan setiap keputusan yang ada buat yang Anda buat dan melacak kinerja peretasan secara akurat. Kemudian yang kedua yaitu berbiaya rendah. Manfaat selanjutnya, growth hacking ini dirancang untuk menggunakan sumber daya apapun yang Anda miliki dengan cara yang ekonomis. Kemudian ada sumber daya yang terakhir yaitu sumber daya yang rendah. Manfaat growth hacking sering dikembangkan dan diimplementasikan oleh satu orang di tim produk atau teknis dan tidak memerlukan seluruh tim pemasaran untuk mengeksekusinya. Oke, kita lanjut ke contoh penggunaan growth hacking yang terkenal. Ada beberapa studi kasus growth hacking yang terkenal, diantaranya yang pertama adalah ada Hotmail. Hotmail pertama kali diluncurkan pada tahun 96 dan mengalami pertumbuhan yang lambat, walaupun telah menggunakan media iklan konvensional seperti poster dan lain-lain. Mereka menemukan data bahwa sebanyak 80% penggunanya berasal dari rekomendasi pengguna yang menginspirasi tim untuk menaruh kalimat PS I love you, get your free email at Hotmail. Pada awalnya ide tersebut tidak diterima karena faktor etika, namun akhirnya ide tersebut diimplementasikan dengan membuang kata PS I love you dan hasilnya terjadi pertumbuhan eksponensial hingga ada 3.000 pengguna baru setiap harinya. Selanjutnya ada Airbnb. Airbnb ini menggunakan cara growth hacking yang tidak sembarang marketer dapat lakukan. Di awal pembentukan Airbnb, para founder menyadari bahwa banyak orang yang mencari penginapan melalui situs jual beli Craigslist. Mereka membuat sebuah sistem yang memungkinkan pengguna Airbnb untuk memasangkan iklannya ke Craigslist.org yang telah memiliki lebih dari 10 juta pengguna. Kemudahan yang diberikan Airbnb tersebut kepada penggunanya secara tidak langsung telah menguntungkan Airbnb. Dengan semakin banyak pengguna Craigslist yang melihat iklan Airbnb, maka akan semakin banyak pula pengguna Airbnb. Selanjutnya ada Dropbox. Dropbox menawarkan tawaran penyimpanan gratis bagi penggunanya yang memasukkan akun Twitter atau Facebook, lalu membuat postingan terkait Dropbox. Secara tak langsung, pengguna mempromosikan Dropbox dengan cuma-cuma ke media sosial. Kemudian ada Gmail. Anda pasti menggunakan Gmail kan? Nah, sebelum menjadi seperti sekarang, Gmail menggunakan strategi growth hacking bernama FOMO. Jadi dulu Gmail menggunakan sistem undangan agar bisa menggunakannya tanpa undangan dari orang lain, Anda tak akan bisa menggunakan Gmail. Alhasil, orang-orang menjadi penasaran dan berbondong-bondong mencari cara untuk mendapatkan undangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu YouTube. YouTube mempermudah penggunanya untuk membagikan video mereka ke akun miliknya dengan memberi kode semata. Jadi, apakah siapkah Anda pakai cara growth hacking? Growth hacking bukan solusi untuk semua masalah, jadi ia juga tidak bisa disebut sebagai keajaiban. Akan tetapi, growth hacking adalah soal menerapkan semua strategi bisnis yang diketahui demi dapat hasil yang terbaik.
Tak ada rumus pasti untuk menjalankan strategi-strategi ini. Coba terus, itu adalah satu-satunya hal yang dilakukan untuk bisa dapat hasil yang diinginkan. Toh, pada akhirnya, satu-satunya cara jadi gagal adalah dengan tidak berani mengambil risiko. Begitu kata Mark Zuckerberg. Terima kasih, saya Randy Agus Sujipto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.